Setelah melaksanakan dakwah selama 10 tahun kepada penduduk Makkah dan tidak pernah mendapatkan respon positif yang signifikan, Muhammad SAW mulai berdakwah kepada para jamaah haji yang berziarah ke Ka'bah selama musim-musim haji. Di antara para jamaah haji tersebut berasal dari Yathrib, suatu daerah sebelah utara Makkah. Muhammad SAW telah cukup berhasil membentuk keimanan dan mental yang tangguh di antara para pengikutnya. Hal ini perlu dilanjutkan dengan membentuk sebuah komunitas yang islami dengan tatanan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat muslim awal itu memerlukan suatu daerah yang mampu memberikan perlindungan bagi mereka, sekaligus tempat untuk membentuk kawasan percontohan komunitas muslim yang ideal. Diceritakan pada suatu musim haji, Muhammad SAW berdakwah kepada jamaah dari Yathrib dan disambut dengan positif. Mereka berjanji akan datang lagi di musim haji berikutnya dan meminta Muhammad SAW mengirimkan salah seorang sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib. Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam pertama dan ia cukup berhasil dalam menjalankan misinya. Pada tahun berikutnya, penduduk Yathrib datang dengan jumlah yang lebih banyak dengan mengingkarkan janji setia kepada Muhammad SAW dan memintanya untuk pindah ke Yathrib. Mereka bersedia membela Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dengan jiwa dan harta mereka. Setelah mendapat izin dari Allah SWT, Muhammad SAW hijrah ke Yathrib yang kemudian berganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Pergantian nama dari Yathrib menjadi Madinah merupakan suatu keputusan politik yang tepat. Secara bahasa, Madinah mempunyai akar kata yang sama dengan tamaddun, peradaban. Dengan demikian, Madinah dapat diartikan sebagai sebuah tempat peradaban yang lazim diterjemahkan dengan kota. Penggunaan nama Madinah mengisyaratkan adanya suatu visi politik menjadi daerah tersebut sebagai salah satu pusat peradaban manusia yang baru. Dengan demikian, berakhirlah periode Makkah dan dimulainya periode Madinah. Dalam periode Makkah, yang ditekankan adalah pembentukan karakter warga negara yang akan didirikan. Sementara periode Madinah adalah peletakan fondasi administrasi pemerintahan dan hal-hal kenegaraan lainnya. Hijrah bukan hanya bermakna menghindar dari siksaan, fitnah, dan cacian belaka, namun juga merupakan suatu strategi untuk mendirikan masyarakat baru di dalam negara yang aman. Oleh karena itu, setiap muslim yang mampu wajib ikut andil dalam membangun negeri baru itu dan mencurahkan kemampuannya untuk melindungi dan membelanya. Pembahasan tentang agama dan politik dalam Islam tidak sepenuhnya absah tanpa pembicaraan tentang masyarakat Madinah, khususnya di masa Nabi Muhammad SAW. Pembahasannya dalam buku ini pun bukan pembahasan yang baru pula. Ibarat air Zam-Zam, pembicaraan ini tidak pernah kering sejak dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Menurut catatan sejarah, Yathrib pada waktu itu merupakan suatu lingkungan oase yang subur. Kota itu dihuni oleh orang-orang Arab pagan atau musyrik dengan suku-suku utama Aus dan Khazraj. Kota oase itu agaknya sudah ada sejak zaman kuno dengan nama Yathrib, dan menurut catatan ilmu bumi Ptolemeus Yasroba, masyarakat yang ditemui Rasulullah SAW di Madinah ada 3 golongan. Golongan-golongan tersebut adalah para sahabat, kaum musyrik, dan orang-orang Yahudi. Setiap golongan memiliki kondisi yang berbeda dengan golongan lain. Beliau menghadapi berbagai masalah dari setiap golongan, dan masalah yang beliau hadapi dari setiap golongan tersebut tidak sama. Kaum muslim sendiri terdiri dari 2 golongan. Pertama, golongan Ansor, yaitu mereka yang berada di dalam negeri mereka sendiri bersama harta mereka. Mereka tidak memerlukan selain rasa aman setelah sejak lama terlibat konflik sesama mereka. Kedua, golongan Muhajirin yang datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki tempat tinggal untuk berlindung dan tidak memiliki pekerjaan untuk menyambung hidup.
Jumlah mereka tidak sedikit, setiap hari terus bertambah sebab setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diizinkan untuk berhijrah dan menetap di Madinah. Pada waktu itu, Madinah bukanlah negara yang kaya. Pertambahan jumlah penduduk yang mendadak sedikit banyaknya mengguncang perekonomian Madinah. Dalam kondisi yang kritis tersebut, berbagai kekuatan yang memusuhi Islam melakukan semacam embargo ekonomi sehingga persediaan supply barang berkurang dan keadaan pun semakin gawat. Dalam keadaan demikian, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh Muhammad SAW sebagai pemimpin. Pertama, mengirimkan ekspedisi kaum muhajirin untuk menghadang, menakuti kafilah dagang Makkah. Kedua, membuat kebijakan politik ekonomi yang berisikan aturan-aturan tentang perekonomian. Kebijakan pertama akan dibahas lebih lanjut ketika menjelaskan Muhammad SAW sebagai militer. Kebijakan ekonomi akan dikemukakan. Salah satu langkah menarik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mengganti nama tersebut menjadi Madinah yang artinya kota. Tindakan ini bukan suatu kebetulan. Di balik terkandung makna yang luas dan mendalam dalam kontras terhadap kehidupan politik jahiliyah. Perkataan Arab Madinah secara harfiah berarti kota. Pengertian ini tidak jauh berbeda dari asal makna kebahasaan atau etimologisnya yang dapat ditelusuri kepada tiga suku akar katanya, yaitu din, dal, ya, nun, dengan makna dasar patuh, sebagaimana dinyatakan dalam tasrif dana yadinu. Dari kata ini pula kata din yang berarti agama berasal, suatu kata yang mengacu kepada ide tentang kepatuhan atau sikap patuh. Sebab sistem atau rangkaian ajaran yang disebut agama itu memang berintikan tuntutan untuk tunduk dan patuh kepada sesuatu yang dipandang mutlak dan diyakini sebagai asal dan tujuan hidup. Penggunaan kata Madinah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menukar nama kota hijrah beliau itu mengisyaratkan suatu deklarasi atau proklamasi bahwa di tempat baru itu hendak diwujudkan suatu masyarakat teratur yang berperaturan sebagaimana mestinya suatu masyarakat. Dengan demikian, konsep Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan yang ditegakkan atas dasar kewajiban, kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum. Karena itu, perkataan Arab untuk peradaban adalah madaniyah yang memiliki dasar pengertian yang sama dengan beberapa istilah yang berasal dari akar-akar rumpun bahasa Indo-Eropa seperti civic, civil, polis, politai, juga polisi. Dalam konteks Jazirah Arabia, konsep peradaban itu terkait erat dengan pola kehidupan menetap thaqafah di suatu tempat sehingga suatu pola kehidupan masyarakat tampak hadir hadarah di tempat itu. Dengan demikian, masih dalam istilah Arab, thaqafah berarti kebudayaan dan hadarah berarti peradaban. Sama dengannya madaniyah, lawan thaqafah adalah badawah yang mempunyai makna hidup berpindah-pindah, nomadism, dan makna kebahasaan tingkat permulaan bidayah atau primitif. Karena itu orang kota disebut al-hadarah atau hadari, atau orang kampung disebut al-badawah, badwi atau badui. Kaum badui juga sering disebut al-Arab yang secara semantis berbeda makna dari perkataan al-Arab, orang Arab, sekalipun dari akar kata yang sama. Kemunculan komunitas Madinah berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah konsolidasi internal umat dan komunitas Madinah. Tahap ini dimulai oleh Muhammad SAW dan usaha untuk mempersatukan umat Islam yang terdiri atas berbagai suku, bani, dan kelompok yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, Muhammad SAW juga mengupayakan pengaturan hubungan antara kelompok Muslim dan non-Muslim, khususnya Yahudi, melalui penyusunan dan penandatanganan piagam Madinah. Tahap kedua adalah keterlibatan kaum muslim dalam konflik ideologis dengan komunitas non-muslim. Pada awalnya, konflik tersebut hanya berlangsung kecil-kecilan antara pihak muslim dan bani atau keluarga non-muslim di sekitar wilayah Madinah. Namun, kemudian konflik berkembang menjadi besar, melibatkan ribuan orang dalam beberapa kali peperangan seperti Perang Badar pada 2 Hijriah atau 623 Masehi, Perang Uhud pada 3 Hijriah atau 625 Masehi, dan Perang Khandaq 5 Hijriah atau 627
Masehi. Tahap ketiga, kaum muslimin memulai keluar Madinah. Awalnya adalah kepergian Muhammad SAW beserta rombongan ke Makkah untuk menunaikan umrah. Meskipun gagal karena tidak diizinkan memasuki Makkah oleh pihak Quraisy, Muhammad SAW berhasil menekan pihak Quraisy untuk mengadakan perjanjian di Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Perjanjian itu berisikan perhentian konflik bersenjata antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim. Dengan adanya perjanjian ini, ancaman dari luar sedikit berkurang sehingga Nabi Muhammad SAW dapat berkonsentrasi pada penataan masyarakat Madinah dan membina hubungan diplomatik dengan suku atau kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Tahap keempat adalah ketika pihak muslim berhasil menguasai seluruh jazirah Arabia. Memang tidak semua orang masuk Islam, namun suku dan kabilah di wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan muslimin. Bagi mereka yang non-muslim diwajibkan membayar jizyah atau pajak keamanan atau menyerahkan sebagian hasil panen. Dapat diduga bahwa pada periode ini pihak muslim selain kuat dalam bidang militer juga cukup makmur dalam perekonomian. Lebih dari itu, penyebaran Islam juga semakin berkembang pesat sebagaimana terlihat dalam upaya Muhammad SAW untuk mendakwai para penguasa di luar jazirah Arab.